PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green. Penurunan harga BBM ini menyesuaikan tren harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Untuk harga Pertamax turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950. Lalu harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Dan untuk Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Sementara itu pemirsa, untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Dex Lite harganya tidak berubah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi tentunya menjadi angin segar bagi konsumen. Para pengendara pun menyambut baik penyesuaian harga ini. Sih nggak ngurangin harga kocek, jadi lebih irit juga uangnya, jadi nggak jadi makan banyak lah. Ya. Harapannya Bang, ke depannya Kedepannya sih ya semoga tetap stabil lah harganya gitu, nggak naik lagi gitu. bagus ya, alhamdulillah agak turun, nggak terlalu kayak awal-awal pas naik itu kan sampai hampir 17.000 ya. Nah sekarang udah 15.000 sekian kan, ya agak murah lah. Ya lumayan sih, terima kasih juga. Tapi kalau bisa ya diturunin lagi lah BBM-nya harganya. Iya. Kalau Pertamax terus sebenarnya sih buat motor sih nggak pengaruh ya. Cuman kadang-kadang kita perlu juga Pertamax. Bagus ya, harusnya turun. Jadi semuanya bisa pakai motor atau mobil gitu. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung tinggi, diduga akibat dampak kemarau. Sementara harga daging sapi hingga kini masih meroket, yang diduga karena terbatasnya pasokan sapi. Harga beras di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat terus naik. Hingga pagi ini, harga beras medium dijual di kisaran Rp14.000 per kilogram atau di atas HET yang diterapkan pemerintah. Untuk beras premium dijual lebih mahal lagi, jadi di kisaran Rp16.000 per kilogram dari awalnya Rp15.000. Kondisi ini dikeluhkan pembeli, karena menurut mereka selain beras, harga kebutuhan pokok yang lainnya juga mahal. Bagi saya sebagai masyarakat atau rakyat tuh paling berat lah. Untuk sekarang malah tambah semuanya sembako, nggak hanya sekedar beras saja, rata-rata. Kalau menurut informasi dari tengkulak yang ngirim ke pasar, itu katanya akibat kemarau. Beras sawah banyak yang kekeringan, yang mestinya panennya normal, banyak yang panennya kurang bagus, bahkan gagal panen karena kekeringan. Sementara harga daging sapi di Kota Bandung pasca Lebaran hingga kini masih tertahan tinggi. Di Pasar Kosambi, harga daging sapi super saat ini tembus Rp160.000 per kilogram. Sementara untuk bagian paha sapi yang banyak dicari konsumen, harganya berada di kisaran Rp145.000 per kilogram dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga dipicu terbatasnya pasokan sapi hidup dari tingkat peternak. Gara-gara apa ya? Mungkin karena pasokannya atau daging sapi hidupnya mungkin rada kurang mungkin ya, atau terbatas atau memang kan kita dari luar negeri juga yang impor juga yang hidupnya. Nah, itu juga mungkin ngaruh juga dari itu. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera turun tangan. Pasalnya, harga yang terus melambung berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Pilihan iNews melaporkan. Pemirsa, kini kita simak reportase harga daging dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ada rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Sandu Santo Budi di sana. Pantauan harga daging sapi kini merangkak naik. Bahkan harganya per hari ini mencapai 150 kg per kilonya. Dan kalau kita melihat beberapa bulan terakhir memang harga daging sapi per kilonya ini hanya kisaran 130.000. Namun angka terus
terus mengalami fluktuatif, yakni salah satunya di Pasar Kebayoran Lama. Saat ini saya berada, saya akan mencoba mengunjungi salah satu penjual daging di sini. Selamat siang Pak Rubinto. Selamat siang Mbak. Boleh disampaikan saat ini harga daging sapi sudah mengalami kenaikan sejak kapan? Masalah kenaikan daging sapi sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin udah naik. Terus sekarang daging yang begini, yang supernya ini, kalau waktu sebelum Idul Fitri itu 140. Kalau sekarang 150. Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga jadi 140. Konsumen biar lebih banyak, lebih mantep. Nah, Bapak melihat daya beli masyarakat sekarang menurun begitu Pak. Ini dirasakan Bapak sejak kapan? Ini menurun itu sejak habis Idul Fitri kemarin sampai sekarang turun terus. Ibarat turun gratis, habis bisa 60% itu turun gratis, pembeli nggak ada. Omset menurun hingga 60%. Apa mungkin harapan dari para pedagang, Bapak perwakilan pedagang daging sapi yang ada di Pasar Kebayoran Lama ini? Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga sampai 140 dari harga 150. Mudah-mudahan pemerintah. Permintaan konsumen, pedagang begitu. Sementara kalau saat ini pasokan dari distributor apakah aman atau mengalami kesulitan juga? Kalau pemasukan dari distributor itu aman. Semua aman. Cuman harganya nggak turun-turun. Baik. Terima kasih Pak Rubinto atas waktunya. Semoga harapan yang tadi Bapak sampaikan pemerintah bisa mendengar dan bisa segera memberikan kebijakan agar harga bisa kembali stabil dan tentunya daya beli masyarakat bisa kembali normal. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Sadu Santo Budi Ainyus melaporkan untuk Anda. Badan Pusat Statistik mencatat hingga Minggu ketiga Agustus kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota. BPS meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras karena akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Pasalnya, kenaikan harga beras dipastikan akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, pada Minggu ketiga Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Disusul Kabupaten Pohuwato sebesar 9,70% dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 6,35%. Kemudian jika dilihat lebih detail menurut kabupaten kota, terdapat 132 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai dengan Minggu ketiga Agustus tahun 2026 dan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango yaitu sebesar 13,01%. BPS mencatat harga Minggu ketiga Agustus 2026, harga beras jenis medium sebesar Rp14.520 per kilogram, naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Sementara harga beras premium mencapai Rp16.368 per kilogram, naik 0,23% dibandingkan Juli 2026. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah segera mengintervensi kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Langkah cepat diperlukan karena beras merupakan komoditas pangan utama yang berpengaruh besar pada inflasi. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Thohir, kenaikan harga beras harus segera diantisipasi agar tidak semakin membebani masyarakat. Tomsi meminta Pemda dan TPID langsung turun ke lapangan untuk memastikan harga, ketersediaan pasokan, serta penyebab kenaikan. Tomsi juga mengingatkan Pemda agar tidak menunggu harga melonjak sebelum melakukan intervensi. Pemantauan harga harus dilakukan secara aktif sehingga langkah pengendalian dapat diterapkan sejak muncul indikasi kenaikan. Tapi tolong fokus, perhatikan data dari BPS, minta data sebelum hari Senin, daerah mana
Supaya apa? Supaya upaya kita tidak upayanya ke kanan, yang naiknya di kiri. Tidak tepat sasaran. Nah, Pemirsa, perubahan desil yang tak sesuai dengan kondisi kesejahteraan keluarga sangat dirasakan bagi warga Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Salah satunya menimpa keluarga Timbul. Keluarganya kini ditetapkan sebagai desil 9, padahal pekerjaannya adalah tukang becak. Menggantungkan hidup dari kayuhan becak, keluarga Timbul di Kapanewon Rendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta justru dicatat berada di desil kesejahteraan 9 atau kategori mampu. Kejanggalan data ini membuatnya terancam kehilangan hak bantuan sosial serta anak bungsunya terancam putus kuliah. Timbul adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi kedua anaknya seorang diri. Dengan fisik yang semakin terbatas, ia hanya mampu bekerja sebagai tukang becak di kawasan Malioboro pada malam hari dengan pendapatan harian yang jauh dari cukup. Timbul baru mengetahui dirinya berada di desil 9 saat sang anak akan mengajukan beasiswa untuk kuliah di balai desa. Saya sendiri tidak tahu Pak, tapi kan kemarin itu kan anak saya tuh pengen kuliah gitu. Pengen kuliah, katanya kalau kuliah itu bisa mengajukan BIP, bisa ada beasiswa. Tapi ternyata setelah anak saya itu ke balai desa, itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik, gitu loh. Jadi ya. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, segera berkoordinasi dengan kantor BPS Kulon Progo untuk meminta klarifikasi dan evaluasi data agar hak bantuan sosial warga miskin tidak terputus akibat anomali data. Memastikan, dan kami harus terjun langsung, apalagi mendengar dengan anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulon Progo, bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan. Maka dari itu, dengan apa yang lagi viral di media sosial mengenai desil tersebut, kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan Kepala BPS untuk ini, untuk lebih dipastikan lagi, untuk lebih memastikan lagi. Pihak Pemkab berkomitmen agar mengawal proses revisi data ini secepatnya sehingga keluarga Timbul bisa kembali menerima hak bantuan sosial.